Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Tak ada lagi yang lebih hebat dari itu. Gerak tangan, langkah kaki, detak jantung, lintasan hati. Apabila kata Allah tidak, maka tak akan jadi. Tapi apabila kata Allah iya, maka akan terjadi. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dia adalah orang yang mencintai orang yang belum lahir. Seseorang apabila mencintai orang lain, maka itu adalah orang yang spesial bagi dia. Nabi Muhammad mencintai kita belum lahir. Berarti kita bisa karena kita lahir dalam keadaan istimewa. Saya berdiri di sini akan berkultum tentang amalan utama ibadah Ramadan di tengah-tengah wabah COVID-19. Ada 3: jihad, ibadah, sholat, dan juga sedekah. 3 ini yang paling utama. 3 ini yang paling utama. Kenapa saya bilang jihad? Dari dulu memang Ramadan itu bulan berjihad. Rasulullah SAW berjihad di perang Badar dalam keadaan haus, letih, tapi mendapatkan kemenangan yang gemilang hingga kaum Quraisy kalah telak. Bukan hanya Rasulullah, pasukan Salahuddin Al-Ayyubi di perang Hittin melawan pasukan Salib menang di tanggal 27 Ramadan. Setelah Ramadan dia menaklukkan Yerusalem. Siapa lagi? Masih ada Sayyid Qutuz di perang Ain Jalut melawan pasukan Mongol, menang dan keadaan telak setelah kekhalifahan Baghdad hancur. Siapa lagi? Sultan Al-Aslam di perang Mankizat di Tripoli, pasukan Salib menang juga di bulan Ramadan. Karena itu bulan Ramadan bulan kemenangan, bulan jihad. Sekarang berhenti bukan? Jihad. Kaum muslimin melawan corona, insya Allah dimenangkan. Yang mati syahid, yang hidup mulia, itulah sekarang bulan jihad, yaitu di bulan Ramadan melawan COVID-19. Setelah berjihad, apa yang harus diperbuat di bulan Ramadan ini? Beribadah pada Allah. Ibadah ya ibadah. Perbanyak ibadah. Sholat yang khusyuk. Bagaimana sholat yang khusyuk? Nah, saya ibaratkan sholat khusyuk bagaimana? Nah, bayangkan kalau kita ditawarkan masuk rumah makan nasi Padang, semuanya gratis. Wah, kalau saya masuk ya ambil rendang, saya ambil aja, saya masukin, makan lahap. Oh, hayati, mantap rasanya. Nah, setelah itu macam itulah ibadah. Masuk ke dalam masjid, baca panjang, nikmati bersama Allah. Baca yang panjang, khusyuk. Makin panjang makin khusyuk, makin nikmat. Macam makan rendang tambah terus. Nah, itulah. Nah, ada yang nanya, Bang Fajrul, gimana? Teman saya cepat banget sholatnya. Saya masuk noleh kiri, dia baru mulai noleh kanan, dia udah selesai. Nah, yang kalau itu jangan tanya, itu nasi sama kecap berarti. Nikmati sholat itu, jangan terburu-buru. Jangan pula lama-lama kali itu dilihatin orang. Nah, itu namanya riya. Ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini sangat-sangat dilipat gandakan. Banyak pahala di mana-mana sekarang, banyak semuanya dari COVID-19 ini. Dulu orang-orang jarang ke masjid. Sekarang di rumah banyak ibadah, banyak doa mereka. Itulah hikmah di balik COVID-19 ini. Jangan sia-siakan pula. Udah dapat pahala jihad, ibadah setiap hari. Apalagi yang belum? Sedekah.
Kenapa harus sedekah? Bayangkan kalian kalau kalian bersedekah di bulan Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ibarat sabijin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 7 batang ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakannya. Dan ditambah lagi sekarang bulan Ramadan, ditambah 10 kali lipat lagi, ditambah lagi, makin banyak pahala, makin banyak beramal, makin hebat makin dia. Makanya di bulan Ramadan ini perbanyak lagi amal-amalan kita, ibadah kepada Allah, sedekah kita, semuanya dilakukan. Mau dia orang kaya atau orang miskin, di mata Allah sama, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Dia masuk dalam masjid di rumah Allah, orang kaya atau orang miskin masuk dalam masjid, dia duduk dia di sana. Tidak dipandang mana dia pakai orang kaya, orang miskin. Dia udah duduk di saf, mau dikasihnya presiden, orang miskin, tukang sayur, diplomat, tukang tomat. Allah tuh lihatnya sama di mata dia. Nah, tapi yang bedanya Pak Ustadz duduknya di atas. Nah, selain itu, bukan hanya kita menambahkan banyak sedekah, orang-orang yang bersedekah itu ibaratkan ketika dia telah mati nanti, terus mengalir pahalanya. Apa pahala mengalir itu bagaimana caranya? Kalau kau punya banyak harta, kau infakkan banyak, kau buat ke masjid, buat sekolah, kau fakir miskin, apalagi sekarang banyak yang kelaparan, kasihkan itu. Kalau selama mereka hidup itu dapat pahala mereka semua. Selain itu juga, jangan disimpan-simpan harta itu. Pak Ustadz, saya pernah dengar ayat ada simpan-simpan harta. Mana ayatnya? Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Itu salah ayatnya. Orang mikir-mikir mau disimpan hartanya. Bukan disimpan, itu tuh ancaman orang yang menyimpan harta. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas-emas mereka, perak-perak mereka. Wala yunfiquna fi sabilillah, dan tidak menginfakkan di jalan Allah. Fabashshirhum, berikanlah kabar gembira pada mereka bi'azabin alim, dengan azab yang kekal, dengan azab yang sadis. Selain itu juga, percuma banyak harta, kaya, banyak harta, percuma saya. Kalau kau punya uang, kau buat rumah sebesar lapangan sepak bola, kau buat gedung tinggi seperti Burj Khalifa, nanti kau mati masuk dalam kotak lubang 2x1. Tak ada bedanya lagi, masuk semua situ. Tak ada yang dibawa nanti, semuanya mati, tak ada yang bawa. Makanya dari itu banyak bersedekah, banyak amal soleh. Kau injakkan kaki berjalan ke masjid Allah, pahala. Kau gunakan tangan untuk memegang Al-Quran, gunakan mulut untuk mengeluarkan ayat-ayat suci Al-Quran, itu pahala semua. Mata kau gunakan untuk melihat ayat-ayat Al-Quran, itu juga pahala. Kau berdiri di malam hari sholat tarawih, di sana kau bermulia kepada Allah, minta doa, mohon ampun, dan bertaubat. Di sana banyak sekali pahalanya. Jadi itulah yang akan dibawa pulang nanti di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari kurangnya saya mohon maaf. Apabila saya kelebihan waktu, ya maafkanlah. Apa tanda batang tubuh? Ada buku, ada ruasnya. Apa tanda orang berilmu? Pandai-pandainya mengatur waktunya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.